pujaanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini Minggu tanggal 6 Juli tahun 2025 kita masih diberi kesempatan hidup. Haleluya. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya berdoa semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani, diberkati Tuhan dengan apa yang saudara kerjakan, sehingga hidup saudara lebih hari lebih berguna, lebih mempermuliakan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari saudara mengenai Stefanus, orang yang penuh Roh Kudus, supaya kita mengerti apa fungsi, manfaat, kegunaan hidup dipenuhi, dipimpin Roh Kudus. Ya, dan kita bisa bedakan juga dari pembacaan hari ini, orang yang katanya Kristen, percaya pada Tuhan, tetapi tidak dipimpin Roh Kudus. Beda jauh. Kiranya firman Tuhan ini menolong saya dan saudara untuk sungguh-sungguh rindu menyerahkan diri, dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk minggu baru awal bulan Juli. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun buat semua dosa salah kami Tuhan Yesus. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami rindu bulan Juli ini. Tuhan menolong kami sehingga kami bisa hidup dipimpin Roh Kudus, melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar atau pembicara. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon dengan sungguh hati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita mendengar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 6, 7 dan 8 sampai ayat 3. Panjang tapi sangat penting. Saya berharap sungguh saudara konsentrasi dan punya hati yang haus lapar akan firman Tuhan, supaya kita dikenyangkan. Ya, kita akan dengar pembahasan atau pembacaan firman Tuhan bersuara sambil kita mendengarkan Kisah Para Rasul 6, 7 dan 8 sampai ayat 3. Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 6. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." Kisah Para Rasul 7, kata imam besar, "Benarkah demikian?" Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham
ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, "Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Kisah Para Rasul 8 juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, Stefanus adalah orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Buktinya apa? Dia memiliki nama baik di antara orang-orang yang mengenalnya. Dia berhikmat, jujur, berintegritas. Ia orang saleh. Tolong kita perhatikan dan mari kita mengevaluasi diri. Selanjutnya dikatakan ia penuh Roh Kudus. Apa buktinya? Dia mampu bertahan dalam segala situasi dan kondisi, mampu tetap bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Reaksi Stefanus saat mendengar semua tuduhan palsu yang disampaikan orang-orang yang membencinya di depan mahkamah agama, tercatat ia tetap tenang, menguasai diri, damai, tentram, tidak takut, tidak khawatir, tidak membela-bela diri, tapi menggunakan kesempatan tersebut dengan luar biasa untuk menyatakan kebenaran, memberitakan Injil. Ya, mulai dari sejarah orang Yahudi. Jadi sungguh kita bisa lihat dari pembacaan firman Tuhan, Stefanus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Sehingga dia mampu atau dimampukan menghasilkan buah pertobatan dan selalu giat melayani pekerjaan Tuhan, amanat agung itu. Hidupnya berguna bagi banyak orang. Hidupnya sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Ia bertugas terpilih menyelesaikan permasalahan sosial dalam jemaat, dalam pelayanan diakonia, ya, pelayanan pastoral kunjungnya. Khususnya karena para rasul fokus dalam doa dan mempersiapkan firman Tuhan. Jadi tidak semua dibebankan kepada para rasul, mereka manusia terbatas. Stefanus dan rekan-rekannya sungguh-sungguh orang yang beriman dan penuh Roh Kudus membantu pelayanan itu untuk mengurus urusan yang berhubungan dengan pastoral dan diakonia. Sehingga Tuhan menambahkan jemaat mula-mula itu dengan bilangan atau jumlah, kualitas dan kuantitas yang berlipat-lipat kali ganda. Karena apa? Mereka siap untuk dipercaya. Nah, apa sih masalah yang dihadapi Stefanus? Ia difitnah dengan sangat keji bahwa telah melakukan penodaan agama, yaitu menghujat Musa, ya, yang sangat dihormati oleh umat Israel. Stefanus juga menghujat Allah, lihat di ayat 11, dan di ayat 12 dikatakan Stefanus juga menghina kewibawaan bait suci sehingga ia harus diseret ke depan mahkamah agama. Itu fitnah. Itu tidak benar. Fitnah itu siapa yang buat? Ya, jemaat Libertini, anggota jemaat gereja mula-mula juga, yang mengaku percaya, yang mengaku orang merdeka, tapi ternyata beda buahnya. Mereka diibaratkan seperti lalang di antara gandum. Itu perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan.
Jemaat yang mula-mula kelihatan dari luar tampak begitu luar biasa. Jumlah mereka bertambah. Ya, kelihatan sangat kompak. Ternyata di dalam ada orang-orang yang sekalipun rajin bergereja, tapi sebenarnya tidak mencintai firman Tuhan. Tidak melakukan firman Tuhan. Tidak mencintai kebenaran, alias umat Tuhan palsu, asli tapi palsu. Kenapa dibilang seperti itu? Karena mereka menyimpan iri, benci, dengki, marah, dendam, tidak suka. Karena waktu mereka berdiskusi mengenai firman Tuhan, Stefanus yang penuh hikmat dan pengetahuan sudah dipersiapkan dari kecil, remaja, pemuda, dewasa sampai berumur, belajar sungguh-sungguh tentang firman Tuhan, sejarah, punya pengetahuan yang banyak, ya, dapat menyatakan bahwa prinsip atau pikiran umat Libertini itu salah. Stefanus menyatakan kebenaran, tetapi orang Libertini benci, gak suka, marah. Ini perangkap iblis. Ya. Iblis bapaknya tukang bohong, dalangnya memutarbalikkan fakta. Hati-hati kita semua. Sehingga Stefanus dibawa ke mahkamah agama karena fitnah dan diputuskan untuk mati, dirajam sampai mati. Karena apa? Marah, iri, dengki, benci, kesal, keras dan brutal. Stefanus melakukan maksimal bagiannya dan selebihnya ia menyerahkan seluruh hidup matinya kepada anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dicatat wajahnya bersinar. Itu terpancar dari hatinya yang tulus dan jernih. Ia penuh kemuliaan Tuhan. Saat ia difitnah dan mati dirajam karena keputusan yang tidak adil, ia gak marah, gak panik, gak takut, gak nangis-nangis, gak ngamuk, gak gelisah, dan sebagainya. Karena hatinya sungguh-sungguh percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia menjaga hatinya tetap percaya kepada Tuhan, tetap berjalan sesuai kehendak Tuhan. Berbeda jauh bukan dengan apa yang ada di dalam jemaat Libertini. Kasih Stefanus sampai mati tidak pudar kepada Tuhan dan sesama. Dia mohon pengampunan untuk orang-orang yang sudah jahat kepadanya. Dia tidak mengutuk, nyumpain. Tidak. Wah, luar biasa. Ini salah satu yang kita bisa lihat. Ini hasil pekerjaan hidup yang dipimpin Roh Kudus. Saudara, dicatat apa sih yang dilakukan Stefanus di hadapan mahkamah agama? Dia tidak membela diri, saudara. Oh, saya benar, saya nggak bilang begitu. Saya nggak menghina Musa, saya nggak menghina Abraham, saya nggak menghina Daud, saya nggak menghina Yusuf, saya nggak menghina bait suci. Tidak. Stefanus membahas, menegur dengan berani, terstruktur mengenai kesalahan, ketidaktaatan umat Tuhan. Dia sudah mempersiapkan dirinya dari kecil untuk menjadi apologet, pembela, ya, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Penting untuk mempersiapkan diri anak-anak cucu-cucu kita. Kita hidup di akhir zaman. Orang akan bertanya, mempertanyakan, kenapa kamu percaya kepada Yesus? Kenapa bukan yang lain? Kenapa hanya Yesus juru selamat? Kenapa bukan yang lain? Dan sebagainya. Kenapa kamu beribadah? Kenapa tidak pada waktu, cara, hari yang lain? Kita harus mempersiapkan diri anak dan cucu kita supaya kita sungguh-sungguh bisa maksimal menjadi alat Tuhan.
Ada dua tema penting yang dibahas Stefanus. Yang pertama, sejarah Israel sebagai umat Tuhan. Tuhan telah membangkitkan hamba-hambanya untuk memimpin dan menyelamatkan Israel. Mulai dia membahas dari Abraham, Yusuf, Musa, Daud. Tetapi hasilnya Israel terus keras kepala, menolak untuk taat setia melakukan firman Tuhan. Dengan berani Stefanus menyatakan yang benar dan yang salah. Ternyata Mahkamah Agama marah karena dikasih tahu kesalahannya. Sebab Mahkamah Agama bertugas untuk membuat kualitas iman percaya umat pilihan Tuhan Israel itu taat melakukan agama, taat beribadah. Ternyata casing doang. Yang kedua, Stefanus mengatakan bahwa kemah suci bait Allah adalah tempat kudus untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi realitanya umat Israel tidak sungguh beribadah. Ada penyembahan berhala di sana. Money politik, kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme, tidak hormat sungguh kepada Tuhan. Lebih hormat kepada manusia daripada kepada Tuhan. Separuh menyembah Tuhan, separuh menyembah berhala. Itu berdosa. Ada penyalahgunaan tempat kudus bagi Tuhan. Ada penyalahgunaan tempat kudus yang seharusnya bagi Tuhan berubah menjadi mengidolakan, menuhankan manusia. Umat Tuhan yang seharusnya taat kepada Tuhan tidak taat, tidak setia. Anugerah Tuhan sangat besar bagi umatnya. Seharusnya mereka tanggapi dengan bersyukur, bersukacita karena Tuhan walaupun banyak masalah. Bertekad untuk tiap hari lebih taat, lebih setia kepada Tuhan. Bertekad lebih hari, lebih giat memberitakan Injil dengan perkataan perbuatan. Tetapi realitanya nol besar. Orang-orang hanya casing beribadah di rumah Tuhan. Punya motivasi tersembunyi yang tidak kudus, tapi Tuhan tahu. Stefanus penuh iman, penuh Roh Kudus. Sebab itu ia dimampukan untuk taat, untuk setia, untuk berani melakukan dan memberitakan Injil di mana saja, kapan saja. Ia diberi kemampuan, pemahaman yang benar, utuh dan dalam tentang doktrin Alkitab, tentang sejarah umat orang Israel, sehingga dimampukan mengungkapkan kebenaran yang sejati, yaitu Injil, berita kesukaan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Siapa yang mau mengalami penyertaan Tuhan selamat dunia akhirat harus percaya kepada Tuhan Yesus dan taat melakukan firman-Nya. Kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang tempat apapun. Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Tahu, Tuhan hidup dan terus bergerak, bekerja untuk memanggil, menuntun, membimbing orang-orang yang mau percaya, taat, setia melakukan firman. Stefanus tabah, mampu menghadapi pengfitnahan. Dia ngomong A, dibilang B. Dia mampu menghadapi penganiayaan, bahkan sampai dirajam sampai mati. Dan kehidupan serta kematian Stefanus ternyata di dalam Kisah Para Rasul 7 dan 8 menjadi motivasi besar bagi orang-orang percaya yang saat itu ada. Mereka jadi berani memberitakan Injil walaupun resikonya harus mati. Karena mereka lihat kok waktu Stefanus mati dirajam tidak dengan ketakutan, tidak dengan menjerit,
damai sejahtera. Dan Tuhan menghormati orang-orang yang hidup dan mati untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menghormati, Tuhan menghargai orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kesaksian hidup dan mati Stefanus sungguh menjadi berkat bagi banyak orang Kristen saat itu, bahkan sampai hari ini. Kalau ku hidup bagimu Tuhan Yesus. Itu yang seharusnya kita juga ada dalam hidup kita. Inilah Stefanus, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia menjadi teladan. Dia berani mengambil resiko, menderita demi kebenaran. Dan ia tetap percaya berserah kepada Tuhan. Dia dimampukan berdoa memohon pengampunan bagi orang-orang jahat kejam yang brutal membunuhnya. Luar biasa saudara, hidup dipimpin Roh Kudus. Kiranya ini menjadi motivasi kita. Mari kita sungguh-sungguh minta hidup kita dikuasai dipimpin Roh Kudus. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa setiap hari. Memuji, menyembah Tuhan. Mendengar dan melakukan firman. Melakukan firman. Sehingga hidup kita tambah hari tambah benar. Tambah maksimal. Menjadi seperti yang Tuhan mau. Maka Roh Kudus akan memimpin kita untuk menghasilkan buah roh. Galatia 5 itu. Sehingga Roh Kudus memimpin kita untuk berani, semangat, antusias memberitakan Injil dengan perkataan dan perbuatan. Hidup mempermuliakan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Masalah akan selalu ada di dalam dunia ini. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang berjalan sesuai rencana Tuhan, saudara baca Roma 8 ayat 28. Dan teguhlah hati kita. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala situasi kondisi menguasai roh, jiwa, tubuh kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca hari ini. Teladan Stefanus, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kami pun siap dibentuk Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menghasilkan buah pertobatan. Kami mau giat memberitakan Injil. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Roh Kudus akan mengajar kami, menegur kesalahan kami, menolong dalam kelemahan kami. Tambah hari, tambah kudus, tambah benar. Kami rindu Tuhan. Penuhi anak sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita, pria, sampai yang paling senior di antara kami. Sungguh-sungguh menghasilkan buah Roh Kudus. Membawa banyak jiwa untuk mengenal Tuhan. Masalah kami Tuhan tahu. Kami sungguh-sungguh menyerahkan itu kepada Tuhan. Kami mohon bimbingan, pertolongan dari Tuhan. Terima kasih. Kami masuki bulan Juli ini dengan hati bergembira karena Tuhan beserta kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita katakan